Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang keterhubungan ya. Kemarin belum saya jelaskan untuk video ini kita tentang keterhubungan. Bisa diperhatikan di sini apa itu keterhubungan. Di sini untuk materinya ini saya ambil dari salah satu buku yang saya gunakan waktu perkuliahan dulu. Dan bisa juga nanti cari di buku yang lebih ikut juga ya. Cari di buku yang lebih baru juga ada. Seperti yang ditunjukkan di sini ya. Pada bab ini kita akan menginvestigasi seberapa besar seberapa besar suatu graf atau digraf terhubung. Nah, ini seberapa kuat ya? Seberapa kuat suatu graf dikatakan terhubung. Secara khusus kita akan mendiskusikan pertanyaan, apa sih maksudnya seberapa kuat suatu graf terhubung? Itu maksudnya apa? Secara khusus kita akan mendiskusikan berapa banyak sisi dari suatu graf yang harus kita hapus dari suatu graf terhubung sehingga graf tersebut menjadi tidak terhubung. Jadi intinya di sini kita ingin mencari seberapa banyak sisi yang harus kita hapus sehingga suatu graf terhubung menjadi tidak terhubung. Itu adalah inti dari connectivity atau keterhubungan. Nah, ini nanti jadi selain menghapus sisi, kita nanti juga akan menghapus titik. Apa sih kegunaan dari keterhubungan ini, connectivity ini? Nah, ini biasanya digunakan untuk seperti jaringan listrik ya, misal jaringan listrik. Kita tahu sendiri ya, jaringan listrik itu terdiri dari gardu-gardunya gardu listrik yang bisa kita representasikan sebagai titik di suatu graf, dan kabel-kabelnya itu yang menghubungkan antar gardu itu sebagai sisi dari suatu graf. Nah, bayangkan semisal ya, salah satu gardu listrik yang ada di tengah-tengah kota misal ya, mati atau meledak atau rusak. Nah, untuk memperbaiki gardu listrik tersebut, kita kan harus memutuskan gardu-gardu listrik yang terhubung dengan dia agar nggak kesetrum ya. Nah, ini yang akan kita cari, kira-kira kabel mana saja yang harus kita putus, aliran mana saja yang harus kita putus agar kita bisa memperbaiki gardu listrik tersebut. Tapi kita juga harus perhatikan jangan terlalu banyak area yang diputuskan ya. Jadi semakin sedikit area yang terdampak pemutusan pemadaman listrik tadi untuk perbaikan gardu akan semakin baik kan. Nah, bayangkan itu seperti itu, berarti kita harus mencari berapa banyak kabel minimal yang harus diputus agar gardu yang rusak tadi sudah disconnected. Nah, disconnected dari gardu-gardu yang lain. Itu yang dimaksud dengan connectivity pada suatu graf. Bagaimana menghitungnya? Kita bisa gambarkan dalam bentuk graf dulu, gardu listrik dan alirannya tadi, lalu kita hapuskan sisinya. Nah, kalau kita sudah ketemu sisi minimum yang harus dihapus, baru kita memutuskan aliran listriknya. Itu salah satu contohnya ya. Ini juga berlaku untuk kabel telepon ya. Juga berlaku untuk network ya, WiFi. Bisa juga berlaku untuk jalan. Nah, jalan seberapa banyak, misal ada satu acara di suatu desa, berapa banyak di mana kita harus menempatkan agar jalan yang terputus itu hanya sedikit. Nah, itu juga bisa kita gunakan keterhubungan ini. Itu salah satu manfaat dari graf. Nah, biar lebih mudah, kita bisa kita buat dulu suatu graf kayak gini ya. Misal kayak kemarin ya, kita pakai graf online, kita add vertex. Misal ada gardu listriknya sebanyak ini. Ada sebanyak 6 gardu listrik, misal ini gardu listriknya ada sebagai titik. Lalu di antara gardu listrik itu ada kabel-kabel yang menghubungkan ya pastinya ya. Undirected, ini saya ngawur aja. Pokoknya ada 5 ke 2 1 3. Semisal ya, sistem alirannya seperti ini. Nah, sebentar, sekarang satu lagi 4 1.
Semisal gardu listrik 6 itu putus. Gardu listrik 6 itu mati, misal ya meledak gitu. Berapa banyak sisi minimal yang harus diputuskan agar gardu 6 ini listrik yang mengalir ke gardu 6 ini mati, habis. Maksudnya bisa dimatikan dulu karena mau diperbaiki kan. Nah, di sini kita bisa melihat kayak gini, misal kita mau remove. Berarti kabel-kabel apa aja yang minimal harus diputus agar gardu 6 tidak teraliri listrik lagi, semisal lagi ya, 3 ini adalah induknya. 3 ini adalah gardu induk. Jadi listrik semuanya mengarah dari 3 ini ke semua titik. Misal seperti itu. Berarti siapa yang harus kita putus agar gardu 6 bisa diperbaiki? Apakah kita menghapus sisi 13? Misal ya 13 kita hapus. Nah, dengan begini berarti seluruh area ini akan mati lampu. Nggak mungkin ya kalau kita memutus listrik yang itu. Berarti kita harus cari lagi kira-kira sisi mana ya yang harus kita hapus agar listriknya minimal. Kita bisa lihat paling mudah ya. Paling mudah kalau kita 3 tadi, 3 ini taat connectivity-nya ke 4. Nah, kalau mau misal ya seperti ini, itu aja Bu, semua yang terhubung ke 6 langsung dihapus. Oke, berarti 63, 62, 61, 65 itu sisinya semua dihapus. Boleh? Boleh. Berarti kita akan memutuskan 4 kabel. Remove object. Kita memutuskan 4 kabel. Nah, grab ini menjadi grab tidak terhubung, yaitu 6-nya tidak terhubung. Itu salah satunya ya. Atau ada cara lain? Ada Bu, boleh. Bagaimana caranya? Semisal di sini 5. Misal ini kita hapus 6 ke 5 ini. Misal 5 ke 2 ini kita hapus. Lalu 6 ke 2 kita hapus. 2 ya, tadi sudah 2 yang terputus. Berapa lagi yang dihapus? 6 ke 1? Boleh. Berapa lagi? 6 ke 3. Nah, ini juga sudah tidak terhubung kan? 5, 6 ini sudah tidak terhubung dengan graf yang lain. Anda tentunya ingat definisi dari keterhubungan itu apa? Suatu graf dikatakan terhubung itu jika dia bisa dihubungkan dalam satu lintasan dari yang menghubungkan semua titik ya. Jadi satu lintasan yang ada semua titiknya terlibat. Nah, kalau seperti ini kita kan ngikut. Nah, ini kan jadinya 2 piece ya. Jadi 2 bagian kan. Ini dikatakan sebagai graf tidak terhubung. Berapa yang tadi? 4. Ya, dia 4 ya. Nah, seperti itu ya, graf tidak terhubung connectivity. Nah, sekarang kita akan coba dulu memahami isi dari edge connectivity. Edge connectivity ini adalah keterhubungan sisi. Keterhubungan sisi seperti yang saya bilang tadi, berapa banyak sisi minimum yang harus dihapus agar suatu graf menjadi tidak terhubung. Misal kita ada seperti ini ya, ada 4 graf. Graf A, B, C, dan graf D. Dari keempat graf ini bisa Anda perhatikan untuk graf A ya seperti ini ya bentuknya ya. Untuk graf A dapat dibuat tidak terhubung hanya dengan memutuskan 2 komponen saja, 2 sisi saja. Satu sisi saja. Dia bisa tidak terhubung hanya dengan menghapus apa? Menghapus VW. Menghapus VX. Nah, dia sudah menjadi tidak terhubung. Kalau graf B, kalau Anda lihat ini graf B, dia menjadi tidak terhubung jika kita cukup menghapus satu sisi juga. Siapa? Sisi VW. VW kita hapus, dia akan menjadi graf tidak terhubung. Lalu untuk yang graf C bagaimana? Apakah cukup satu sisi yang dihapus untuk menyebabkan dia tidak terhubung? Tidak. Di sini minimal 2 sisi. Misal sisi UW dan sisi UV kita hapus akan menyisakan titik U tidak terhubung pada graf C. Itu salah satu contohnya. Lalu untuk graf D bagaimana? Kita harus menghapus juga sama, minimal 2 sisi ya. Sisi UV dan sisi UW. Contohnya, Bu, apakah harus itu ya sisi yang dihapus? Boleh sisi yang lain.
Boleh sisi yang lain yang mau dihapus boleh. Nah, sekarang kita ingat lagi, tadi A itu butuh hanya cukup satu sisi aja dihapus, dia sudah tidak terhubung. B juga sama, cukup satu sisi dihapus, dia tidak terhubung. Sedangkan graf C dan D itu harus menghapus dua sisi agar dia menjadi tidak terhubung. Ini apa artinya? Ini nanti akan dihubungkan dengan definisi dari keterhubungan sisi, yaitu edge connectivity ya di sini. Edge connectivity atau yang kita tulis sebagai lambda G. Lambda G atau edge connectivity itu adalah apa? Edge connectivity dari keterhubungan sisi dari suatu graf dilambangkan lambda G, graf G adalah banyaknya sisi minimum, the smallest number of edges, banyaknya sisi minimum yang penghapusannya menyebabkan G tidak terhubung. Jadi lambda G itu apa? Lambda G itu adalah bilangan ya. Banyaknya sisi minimum yang penghapusannya menyebabkan G tidak terhubung. Ketika lambda G lebih besar sama dengan K, maka graf G dikatakan K sisi terhubung, K is connected. Jadi kalau kita lihat kembali ke graf-graf yang tadi, graf A, B, C, D tadi, 4 graf ini ya. Kalau kita lihat lagi 4 graf ini, kita tadi sudah lihat sisi minimum untuk membuat A tidak terhubung itu adalah 1. Maka lambda G-nya adalah 1. Nah, kalau dari ini tadi, apa Bu maksudnya K di sini? Lambda G lebih besar sama dengan K. K ini adalah bilangan bulat. Bilangan bulat yang kurang dari atau sama dengan lambda G. Kalau lambda G-nya 1 berarti K-nya berapa? K-nya hanya 1. Kalau lambda G-nya 2 berarti berapa? Lambda G-nya adalah K-nya adalah 1 dan 2. Nah, sekarang kita coba praktek dulu untuk mencari lambda G ya. Ini kita copy. Untuk graf A kita copy dulu. Taruh di sini aja. Nah, untuk graf A ini untuk membuat dia tidak terhubung, berapa banyak tadi sisinya yang harus dihapus? Tadi kita tahu dia harus menghapus satu sisi ya, minimal satu sisi. Menghapus minimal satu sisi lambda. Greek letters di sini kita cari lambda. Nah, ini lambda G. Nah, ini grafnya kan graf A ya namanya ya. Saya kasih nama A juga. Graf A. Lambda A di sini sama dengan 1. Lambda A-nya sama dengan 1 ya. Nah, graf A ini lambda A-nya sama dengan 1. Lalu sesuai definisi tadi, berarti di sini kan dikatakan ketika lambda G lebih besar sama dengan K. K-nya berapa? Maka graf G dikatakan K edge connected. Nah, K-nya itu adalah bilangan-bilangan bulat yang kurang dari atau sama dengan lambda. Nah, kalau lambda A-nya 1 berarti K-nya berapa? K-nya hanya 1 ya, ini K kecil ya. K-nya hanya 1 aja kan? Maka graf A dikatakan satu sisi terhubung. K edge connected. Ini ya, K edge connected. Maka graf A ini dikatakan satu sisi terhubung. Itu juga berlaku dengan graf B juga kan, cuma 1 ya tadi graf B. Nah, graf B ini tadi kan katanya juga cuma 1 kan yang harus dihapus. Agar dia menjadi tidak terhubung. Copy, Ctrl V.
Ini lambda B ya, yang graf B. Maka dikatakan graf B adalah satu sisi terhubung. Bagaimana dengan graf C dan D? Nah, ini tadi juga dijelaskan di sini ya. Jadi, graf A dan graf B memiliki keterhubungan sisi 1. Dan graf C dan D memiliki keterhubungan sisi 2. Keempat grafnya itu adalah one edge connected dan graf CD itu adalah two edge connected tapi tidak three edge connected. Apa maksudnya? Ini akan saya jelaskan ya. Jelaskan berikutnya di D-nya. Sekarang kita coba lihat lambda C dan D. Kalau yang A dan B tadi kan lambdanya 1. Bagaimana dengan C dan D? C dan D ini kita hitung dulu lambdanya tadi kan harus kita harus menghapus sisi. Nah, lambda C itu adalah banyaknya sisi minimum yang harus dihapus pada graf C kan. Nah, tadi kan katanya 2, maka lambda C sama dengan 2. Maka disebut apa? K-nya berapa saja? Ya, K itu adalah bilangan-bilangan yang kurang dari atau sama dengan lambda kan? Berarti kurang dari sama dengan 2. Bilangan bulatnya adalah 1. Berarti K-nya sama dengan 1 dan 2. Nah, K-nya sama dengan 1 dan 2. Bagaimana dengan graf D? Juga sama. Graf D tadi kan 2 katanya ya, harus menghapus minimal 2 agar dia menjadi graf tidak terhubung untuk graf D. Maka dikatakan, maka K dari graf D itu juga 1 dan 2, kurang dari atau sama dengan lambda, bilangan bulat kurang dari atau sama dengan lambda, itu ya K. Nah, kalau K-nya sama dengan 1, maka dikatakan graf C adalah satu sisi terhubung. Nah, bagaimana dengan yang 2? Maka dikatakan graf C adalah 2 sisi terhubung. Nah, ini juga berlaku untuk yang graf D. Sekarang Anda coba perhatikan lagi ya, kita kembali yang ke graf A. Graf A dan graf B. Graf A dan graf B itu dikatakan sebagai satu sisi terhubung kan? Lalu graf C dan graf D itu dikatakan sebagai satu sisi terhubung dan 2 sisi terhubung. Nah, kita kembali ke bukunya. Di sini bukunya mengatakan, jadi graf A dan B memiliki keterhubungan sisi 1. Benar ya, 1 ya. Graf C dan D memiliki keterhubungan sisi 2. Semua grafnya adalah satu sisi terhubung, ya kan? Ini tadi ternyata waktu kita lihat karena K-nya semuanya 1 ya, semua ada K sama dengan 1. Maka graf A, B, C, D dikatakan satu sisi terhubung, keempat grafnya. Graf C dan D dikatakan sebagai 2 sisi terhubung. Nah, di sini ya, graf C dan D dikatakan sebagai 2 sisi terhubung, tapi graf A dan B bukan 2 sisi terhubung. Keempat graf bukan 3 sisi terhubung, karena nggak ada K sama dengan 3, maka dia dikatakan bukan 3 sisi terhubung. Untuk apa sih K ini? K ini adalah untuk melihat nanti sisi-sisi sampai sampai sisi terbanyak yang harus dihapus. Jika kita ingin membuat suatu graf tidak terhubung dengan menghapus sisi-sisinya, kita biasanya memilih sisi-sisi untuk dihapus. Kita biasanya kan harus memilih sisi-sisi untuk dihapus. Dalam pandangan ini, biasanya paling gampang untuk memilih sisi yang dihapus itu paling gampang untuk dipilih yang tidak melibatkan sisi
redundant edge, sisi mubazir, yang nggak melibatkan sisi mubazir. Contohnya seperti ini ya, yang nggak melibatkan sisi mubazir. Nah, kalau kita melihat ini, kita bisa saja menghapus 3 sisi untuk membuat graf G ini menjadi tidak terhubung. Kita menghapus UW, UX, dan VX. Kita bisa saja menghapus 3 sisi ya untuk membuat dia tidak terhubung. Tetapi kalau kita misal cuma menghapus UW dan UX saja, graf G ini akan tetap menjadi terhubung. Nah, pemilihan sisi-sisi untuk membuat suatu graf tidak terhubung, ini nanti akan kita temukan yang namanya cut set. Nah, ini tadi yang mubazir tadi ya, kita juga bisa saja menghapus sisinya apa aja, SU. Habis SU saya hapus SX, oke. Habis itu saya hapus WX, tapi dia masih terhubung, hapus YZ. Nah, ini kan lebih jadinya 1, 2, 3, 4 sisi yang harus kita hapus, akhirnya dia menjadi tidak terhubung. Padahal kita bisa hanya menghapus sisi YT aja sudah tidak terhubung. Kita bisa juga hanya menghapus 2 sisi, WY, XZ saja agar tidak terhubung. Nah, tadi kan sampai 4, sampai 3, sampai 2, padahal cukup 1 sisi sudah tidak terhubung ya. Yang lebih dari 1 tadi itu dikatakan sisi mubazir. Nah, G ya namanya. We can also disconnect G by removing the. Kita juga bisa membuat G tidak terhubung hanya dengan menghapus UW, WX, YX, Z, YZ. Tetapi sisi YZ itu adalah mubazir. Kenapa? Karena kita hanya cukup menghapus 3 ini saja kan sebenarnya, UW, WX, UW, WX, UW, WX, UW, WX, sama XZ. Nah ini XZ agar dia tidak terhubung. Tapi di sini dia menghapus menjadi 4. Nah, ada sisi mubazir. Nah, di sini dikatakan untuk sisi-sisi itu nggak mubazir ya, agar nggak mubazir. Cut set, himpunan sisi yang dihapus atau namanya cut set ini ya, adalah himpunan sisi-sisi di mana tidak ada sisi yang mubazir. Himpunan sisi-sisi yang dihapus sehingga tidak ada yang mubazir. Itu cut set ya. Contohnya UW, UX, VX atau UW, WX, XZ. Di sini ya. Kalau tadi kan dia maunya UW hapus. UW hapus, WX hapus. Ini juga dihapus. Tak kasih ini aja wes. Komen pensil. Nah, ini aja lebih enak. UW hapus. WX hapus. Lalu XZ hapus. Nah, ini kan sudah tidak terhubung ya. Tapi dia nambah lagi, dia menghapus YZ. Nah, YZ ini adalah yang dikatakan sebagai sisi mubazir. Padahal kita cukup 3 sisi aja udah selesai kan. Nah, sisi mubazir inilah yang nantinya menyebabkan munculnya cut set. Munculnya ada definisi cut set. Cut set itu ini ya, cut set itu adalah himpunan sisi-sisi yang tidak mubazir. Sisi-sisi yang dihapus sehingga suatu graf menjadi tidak terhubung dan dia sisi-sisinya tidak mubazir. Kalau di sini contohnya kan UW, UX tadi ya, UW, UX, VX ini ya, yang garis titik ini ya, UW, UX, UW, UX dan VX atau UW, WX, UW, WX, X-nya mana ya? X, UW, WX, UW, WX, XZ. Nah, itu adalah contoh cut set. Jadi, penghapusan. Jadi di sini definisinya, cut set itu adalah definisi ya, tolong dicatat. Cut set adalah cut set dari graf terhubung G, cut set dari graf terhubung G adalah suatu himpunan S dari sisi-sisi dengan ketentuan sebagai berikut. Misal cut setnya kita namakan S ya.
Penghapusan semua sisi di cut set akan menyebabkan G tidak terhubung. Penghapusan semua tapi tidak beberapa ya, penghapusan beberapa tapi tidak semua sisi di cut set menyebabkan G tetap terhubung. Jadi ada dua cut set ini dari definisi cut set ini. Yang pertama, kalau kita menghapus semua sisi yang ada dalam cut set, maka graf menjadi tidak terhubung. Kalau kita tidak hapus semua yang ada di cut set itu, misal kita sisakan 2 atau 1, maka graf G akan tetap terhubung. Itu adalah definisi dari suatu cut set. Di sini perhatikan bahwa dua cut set dari suatu graf tidak harus memiliki banyak sisi yang sama, seperti yang kita lihat tadi. Nah, kalau grafnya seperti ini ya. Maaf, ini nggak bisa diikut. Nah, saya ikut dulu, kembalikan dulu. Kalau misal grafnya ini, kita punya graf ini, kita screenshot dulu, kita pindah ke ikut. Misal ini graf G ya. Cut setnya apa saja? Di sini berarti sisi-sisi yang bisa dihapus apa aja? Kita bisa UW, UX, UW, UX, VX. Nah, ini adalah salah satu contoh cut set. Cut setnya si graf G. Apa ada cut set yang lain? Ada. Cut setnya YT. Loh, kok satu? Enggak apa-apa, karena kalau kita hapus di sini dia juga sudah tidak terhubung. Cut setnya misal contohnya YT. Ada yang lain? Ada. Cut setnya bisa juga SU, SV. Nah, ternyata cut setnya beda-beda ya, banyak isinya. Yang ini isi 3, ada yang isi 1, ada yang isi 2. Nah, ini yang menjelaskan apa yang dikatakan pada buku tadi, bahwa cut set itu tidak harus sama banyaknya. Jadi, boleh berbeda-beda cut setnya. Hanya saja syaratnya dia menjadi cut set itu apa? Semisal, pertama, penghapusan semua sisi pada cut set itu akan menyebabkan graf G tidak terhubung. Nah, ini UW, UX, VX kalau kita hapus kan berarti graf ini akan menjadi tidak terhubung, ya kan? Tapi syarat kedua dari cut set itu adalah kalau kita mau menghapus tapi kita menyisakan cut set itu, menghapus beberapa tapi tidak semua dari anggota cut set. Misal ini ya, saya sisakan VX. Saya hapus UW, UX tapi saya sisakan VX, maka graf G akan tetap terhubung. Itu adalah syarat dari suatu cut set. Kalau hapus semua dia menjadi tidak terhubung. Kalau kita sisahkan, kita hapus tapi kita sisahkan, dia akan menjadi tetap terhubung. Itulah syarat sebuah cut set. Itu dari definisinya cut set. Nah, lagi sini ya. Perhatikan bahwa dua cut set dari suatu graf tidak harus memiliki banyak sisi yang sama. Tadi yang saya jelaskan sebagai contoh pada graf di atas, cut setnya ada UW, UX, VX, dan WY, XZ. Dua-duanya tetap cut set tapi banyaknya beda. Perhatikan juga bahwa the edge connectivity lambda G, keterhubungan tadi ya, lambda G dari suatu graf adalah banyaknya adalah secara sederhana ya, lambda G bisa dikatakan sebagai banyaknya sisi minimum dalam suatu cut set G. Jadi, kalau di sini kita lihat cut setnya kita bisa buat sampai 3 cut set. Minimumnya berapa? Minimum sisi dalam cut set G adalah 1 kan? Maka dikatakan lambda G
lambda G, ini graf G-nya tak kasih nama dulu. Maka dikatakan lambda G sama dengan 1. Jadi lambda G tadi kan kalau di awal lambda G itu kita ngitungnya secara manual ya, menghapus manual. Lalu kalau di sini lambda G juga bisa dihitung dari cut set minimum atau banyaknya anggota minimum dari cut set dari G tadi. Simple ya sebenarnya. Nah, selanjutnya adalah vertex connectivity, keterhubungan titik. Bedanya keterhubungan titik dengan sisi, kalau kita menghapus suatu sisi, kalau tadi kita menghapus suatu sisi, misal ini ya, kalau kita menghapus YT, sisi YT, maka T-nya akan tetap. Sisi T akan titik T akan tetap ada. Tapi kalau keterhubungan sisi, kita misal menghapus sisi titik. Sorry, tapi kalau keterhubungan titik, kalau kita misal menghapus sisi titik V, apa yang terjadi? Maka semua sisi-sisi yang terkait dengan titik V itu juga harus dihapus. Jadinya seperti ini. Kalau kita menghapus sisi, nggak akan mempengaruhi titik. Tapi kalau kita menghapus titik, sisinya akan ikut terhapus. Itu bedanya vertex connectivity dengan edge connectivity. Ini yang 4 graf tadi ya, sama ya. Nah, kalau yang A ini kita berapa titik minimum yang harus dihapus agar dia menjadi tidak terhubung. Sini saya hapus V aja. Sudah nggak terhubung, maka dia 1. Yang B ini bagaimana? Saya hapus V lagi. Maka dia juga akan menjadi tidak terhubung. Nah, jadi sisi titik minimumnya juga 1. C juga sama. Oh, ternyata dia hanya menghapus 1 titik aja, dia menjadi tidak terhubung. Padahal tadi waktu sisi, yang C ini kan harus menghapus 2, baru dia menyebabkan tidak terhubung. Tapi pada titik, ternyata cuma 1 titik ya. Nah, sekarang untuk yang D, berapa titik harus dihapus agar dia menjadi tidak terhubung? Misal saya hapus yang U. Ternyata masih terhubung, berarti saya harus hapus apa lagi? Saya hapus yang X. Oh, ternyata yang D ini 2 titik baru dia tidak terhubung. Jadi, di sini ya, graf A dan B dapat dibuat menjadi tidak terhubung dengan hanya menghapus 1 titik saja. Begitu juga dengan graf C. Graf C juga hanya menghapus 1 titik. Tapi graf D harus menghapus 2 titik. Nah, ini nanti akan menyebabkan ada yang namanya cut vertex. Kalau tadi kan cut set ya untuk sisi, kalau untuk titik namanya cut vertex. Pendefinisiannya, karena kan tadi ada definisi keterhubungan sisi, sekarang ada keterhubungan titik. Nah, definisinya keterhubungan atau keterhubungan titik. Nah, jadi kalau tadi sisi kan dituliskan keterhubungan sisi. Kalau titik dia bisa disebut sebagai keterhubungan gitu aja. Tapi biar nggak bingung, mending kita tetap aja katakan keterhubungan titik, keterhubungan sisi ya. Definisinya, keterhubungan keterhubungan titik atau disimbolkan sebagai kappa G dari suatu graf terhubung G kecuali graf lengkap. Jadi ini tidak berlaku untuk graf lengkap ya definisi ini. Kappa G adalah banyaknya titik minimum yang harus dihapus untuk membuat G menjadi tidak terhubung. Di mana kappa G itu lebih besar sama dengan K. Kayak tadi ya, K-nya sama cara ngitungnya dengan menghitung yang sisi tadi. Graf G dikatakan K-connected atau K titik connected. Jadi kayak ini tadi. A, B, C, D. Nah, untuk yang A, kapanya, kita kan tahu ya kappa A-nya 1. Dia kappa A-nya 1, yang B, C dan B dan C juga kapanya 1. Kalau yang D ini kapanya 2. Nah, maka dikatakan apa? Maka K-nya, ini kappa D. Kappa ya, bukan K ya. Kappa. Nah, berarti A ini dikatakan apa? Sebagai graf
1 titik terhubung. Yang B juga sama 1 titik terhubung, yang C 1 titik terhubung. Tapi yang D dikatakan sebagai graf apa? 1 titik terhubung, 1 titik terhubung, maaf di sini sulit ya. 1 titik terhubung dan 2 titik terhubung, khusus untuk graf D. Ya, jadi ingat ya, titik minimumnya kalau A, B, C, D ini 1, maka kappa G-nya, kapanya 1, maka dia dikatakan 1 titik terhubung. Kalau kapanya 2 seperti graf D ini, maka dia dikatakan 1 titik terhubung dan 2 titik terhubung. Sama dengan cut set untuk sisi tadi, di sini juga nanti ada yang namanya vertex cut set. Vertex cut set ini sama, dia adalah himpunan titik-titik ya, yang penghapusannya akan menyebabkan graf G tidak terhubung. Vertex cut set dari sebuah graf G, adalah himpunan S titik-titik dengan sifat sebagai berikut. Penghapusan semua titik pada himpunan S atau himpunan vertex cut set menyebabkan G tidak terhubung. B. Penghapusan beberapa tapi tidak semua titik-titik pada S pada himpunan vertex cut set menyebabkan G tetap terhubung. Nah, kalau seperti ini, kalau kita kembali ke graf yang tadi itu, maka akan seperti ini. Kita hapus 2 titik ini, maka grafnya sudah menjadi tidak terhubung kan? Maka dia dikatakan vertex cut set-nya adalah U dan X. Nah, ini ya vertex cut set-nya U dan X. Vertex cut set-nya UX. Tapi kita juga boleh aja menghapus Y saja. Boleh nggak menghapus Y saja? Boleh. Kalau kita menghapus Y saja, kita menghapus titik Y saja, maka vertex cut set dia kan sudah tidak terhubung ya, maka kita juga katakan Y yang isinya 1 aja itu adalah vertex cut set. Nah, sama seperti tadi, minimal vertex cut set minimal itu sama dengan kappa G. Ini teorema 9.1, tadi kan ada kappa G, ada lambda G. Kappa G tadi adalah banyaknya titik minimal yang harus dihapus agar suatu graf menjadi tidak terhubung. Kalau lambda, banyaknya sisi ya, banyaknya sisi minimal yang harus dihapus. Hubungannya apa? Jadi ada teorema 9.1, untuk sebarang graf G yang tidak terhubung, untuk sebarang graf G yang terhubung, kappa G itu kurang dari sama dengan lambda G, kurang dari sama dengan delta G. Apalagi delta G? Nah, ternyata delta G adalah the smallest vertex degree in G. Derajat titik terkecil pada graf G. Jadi hubungannya adalah banyaknya minimal titik dihapus itu kurang dari banyaknya sisi minimal dihapus kurang dari derajat minimal di G. Jadi kalau kita misal kayak ini tadi, untuk graf yang ini ya, kita tahu derajat minimalnya berapa? 1 kan? Derajat minimalnya kan cuma 1 ya. Kalau derajat minimalnya 1, berarti kan delta G-nya 1. Delta G-nya 1. Berarti yang kurang dari sama dengan 1 itu siapa? Ya cuma 1 kan ya, karena bilangan bulat. Yang kurang dari sama dengan 1 lagi siapa? 1. Maka kappa G-nya 1, lambda G-nya hanya boleh 1, delta G-nya juga sama dengan 1. Bagaimana dengan graf yang ini? Bagaimana dengan graf D ini? Graf D ini, kita tahu tadi ya, banyaknya sisi minimumnya untuk graf D itu 2. Derajat minimum. Derajat minimum dari graf D ini berapa? Derajat minimumnya adalah 2 kan? Derajat minimumnya 2. Nah, derajat minimumnya 2. Lambda G-nya berarti hanya bisa yang kurang dari 2, kurang dari sama dengan 2, yaitu 1 atau 2. Kemungkinan lambda G-nya adalah 1 atau 2.
Kemungkinan kappa G-nya berapa? Kalau lambda G-nya 1, maka kappa G-nya pasti 1. Tapi kalau lambda G-nya 2, maka kappa G-nya bisa 1, bisa 2. Itu adalah kemungkinan-kemungkinan dari teorema 9.1. Pembuktiannya nggak usah ya. Lalu yang ini Mengers teorema. Teorema Mengers. Teorema Mengers ini misal sebuah graf terhubung, misal sebuah graf G itu graf terhubung, dan misal S dan T itu adalah titik-titik pada G, maka lintasan ST adalah lintasan antara S dan T. Dua atau lebih lintasan dari titik ST adalah edge disjoint jika mereka tidak memiliki sisi-sisi yang sama, dan vertex disjoint jika mereka tidak memiliki titik-titik yang sama. Jadi ini misal ST-nya di sini ya. Nah, dikatakan dia lintasan disjoint, edge disjoint, kalau dia misal dia lewatnya sini, ini sisi-sisi yang dilewati beda ya. Sini, nih. Lalu sisi lintasan lainnya mana? Lintasan lainnya saya lewatkan sini, ini, sini. Maka kita dapatkan dua lintasan disjoint, edge disjoint, sisi disjoint. Bagaimana yang titik disjoint? Lintasan titik disjoint ini, sini. Nah, titiknya nggak ada yang sama kan? Kalau tadi kan ada titik yang sama ya. Lintasan kedua yang ini. Nah, nggak ada titik-titik yang sama dari dua lintasan ini, maka dia dikatakan vertex disjoint. Itu adalah untuk keterhubungan. Nanti untuk soalnya akan saya kirimkan di Sepada. Silakan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.